Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Eka Engliana Putri dengan NIM 2402211001000, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul proses costing transfer biaya antar departemen. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sultansyah SEAK MM MAK CE selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya atas ilmu, bimbingan, serta kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyusun dan memaparkan materi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan pembuatan video presentasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai proses costing dengan fokus utama pada transfer biaya antar departemen, khususnya untuk Departemen 2 menggunakan metode weighted average. Pembahasan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana biaya berpindah dari satu departemen ke departemen berikutnya, serta bagaimana biaya tersebut dihitung, diakumulasikan, dan dilaporkan dalam sistem akuntansi biaya. Selanjutnya, konsep dasar proses costing. Proses costing merupakan metode akumulasi biaya yang digunakan pada perusahaan manufaktur yang memproduksi barang secara massal, berulang, dan bersifat homogen. Dalam metode ini, biaya dikumpulkan berdasarkan departemen atau tahap proses, bukan berdasarkan pesanan. Setiap departemen memiliki fungsi tertentu dalam rantai produksi, dan seluruh biaya yang timbul dalam departemen tersebut, baik biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, maupun overhead pabrik, dicatat dan diakumulasi secara sistematis. Produk akan melewati departemen secara berurutan, sehingga aliran biaya mengikuti alur fisik proses produksi. Dengan sistem ini, perusahaan dapat menelusuri biaya secara detail untuk menilai efisiensi setiap departemen dan menentukan biaya produksi per unit secara lebih akurat. Selanjutnya, transfer in cost. Transfer in cost adalah biaya produksi yang telah dikumpulkan pada departemen sebelumnya dan dipindahkan ke departemen berikutnya ketika unit berpindah untuk melanjutkan proses produksi. Biaya ini dianggap sebagai komponen input utama di departemen penerima. Secara akuntansi, semua transfer in cost selalu dianggap 100% selesai, karena biaya tersebut sudah sepenuhnya diproses pada departemen sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam perhitungan unit ekuivalen, biaya ini tidak lagi diperhitungkan dengan tingkat penyelesaian tertentu. Konsep ini sangat penting karena biaya akan terus melekat pada produk dari awal hingga akhir proses. Tanpa pencatatan transfer in cost yang akurat, nilai persediaan, laporan biaya produksi, dan perhitungan HPP dapat menjadi tidak tepat. Selanjutnya, metode weighted average. Metode weighted average merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam perhitungan proses costing. Metode ini menggabungkan biaya dari periode sebelumnya, termasuk persediaan awal, dengan biaya yang terjadi pada periode berjalan. Hasil akhirnya adalah biaya rata-rata tertimbang yang digunakan untuk menentukan biaya per unit. Metode ini memberikan beberapa keuntungan, di antaranya 1. Menghasilkan biaya yang stabil antar periode. Yang kedua, lebih sederhana dibandingkan metode FIFO karena tidak memisahkan biaya lama dan biaya baru.
Yang ketiga, cocok digunakan dalam sistem produksi berkelanjutan yang tidak memiliki perbedaan signifikan antar batch. Tahap perhitungannya meliputi penentuan unit ekuivalen, penggabungan total biaya, perhitungan biaya per unit, dan pembagian biaya kepada unit selesai serta unit dalam proses. Berikut contoh perhitungannya. Pada contoh ini, Departemen 2 menerima 10.000 unit dari Departemen 1 selama periode berjalan. 8.000 unit berhasil diselesaikan dan 2.000 unit masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian bahan sebesar 60% serta biaya konversi sebesar 40%. Total biaya yang diolah berjumlah 100 juta, terdiri dari biaya ditransfer dari Departemen 1 serta biaya bahan tambahan, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang terjadi di Departemen 2. Dengan metode weighted average, unit ekuivalennya adalah 10.000 unit untuk biaya yang ditransfer, 9.200 unit untuk bahan tambahan, dan 8.800 unit untuk biaya konversi. Dari perhitungan tersebut diperoleh biaya per unit untuk masing-masing elemen, yaitu 5.000 untuk biaya yang ditransfer, 2.174 untuk bahan tambahan, dan 3.409 untuk biaya konversi. Hasil akhir alokasi menunjukkan bahwa biaya untuk produk selesai adalah 84.664.000, sedangkan biaya bahan dalam proses akhir adalah 15.336.000. Totalnya kembali menjadi 100 juta. Selanjutnya, implikasi manajerial. Transfer in cost tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari pencatatan akuntansi, tetapi memiliki relevansi manajerial yang sangat penting. Yang pertama, transfer in cost dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan kinerja setiap departemen. Apabila biaya yang ditransfer terlalu tinggi, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya efisiensi pada departemen sebelumnya. Kedua, informasi ini sangat berpengaruh terhadap penentuan harga pokok produksi atau HPP dan harga jual. Kesalahan dalam menghitung biaya yang ditransfer dapat menyebabkan penetapan harga jual yang keliru dan berdampak pada daya saing perusahaan. Yang ketiga, transfer in cost juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran produksi, pelaporan internal, serta analisis pengendalian biaya. Manajemen dapat memanfaatkan informasi ini untuk melakukan perbaikan proses, mengurangi pemborosan, dan merencanakan strategi produksi jangka panjang. Dengan demikian, aliran biaya antar departemen tidak hanya mencerminkan aspek teknis, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Kesimpulan, secara keseluruhan, transfer in cost merupakan elemen kunci dalam sistem proses costing karena mencerminkan pergerakan biaya yang terjadi secara berjenjang dari satu departemen ke departemen berikutnya. Pencatatan biaya yang akurat memastikan penilaian persediaan yang tepat dan perhitungan harga pokok produksi yang sesuai. Metode weighted average memberikan kemudahan dalam perhitungan biaya rata-rata per unit dan sangat cocok digunakan dalam proses produksi berkelanjutan. Pemahaman mendalam mengenai aliran biaya antar departemen memungkinkan manajemen meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk keberlanjutan perusahaan. Dengan memahami konsep ini, perusahaan dapat mencapai pengelolaan biaya yang lebih transparan, akurat, dan efektif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai proses costing dan transfer biaya antar departemen dengan metode weighted average.
Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana biaya diproses dan dialokasikan dalam setiap departemen, sehingga menghasilkan informasi biaya yang akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.